Selamat ketemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan pertemuan online kita. Sekarang kita membahas tentang tujuan audit. Jadi dalam audit itu penting sekali, di samping kita harus melakukan perencanaan audit, maka kita harus tahu tentang tujuan audit. Apa sih tujuan audit? Ya, bagaimana tujuan audit tersebut dirumuskan? Nah, nanti kita bahas pembahasannya lebih lanjut. Baik, untuk memahami tentang tujuan audit, jadi tujuan audit itu masih masuk dalam proses audit di dalam perencanaan audit, di mana dalam perencanaan audit kita akan merumuskan yang namanya audit program. Nah, audit program itu terdiri dari satu, tujuan audit, keduanya adalah audit prosedur. Nah, sekarang bagaimana dalam rangkaian proses audit ini kita menentukan tujuan audit tersebut? Maka kita akan lihat dalam pembahasan berikut. Oke, tujuan audit, kalau kita lihat, satu tujuan audit itu adalah dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan, tujuan auditnya adalah kita akan memberikan pendapat wajar atau tidak wajar dari laporan keuangan tersebut. Inilah tujuan audit utama, kita memeriksa laporan keuangan. Tapi laporan keuangan ini kan ada komponen-komponennya, antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sebetulnya merupakan financial statement assertion atau pernyataan dari manajemen. Nah, pernyataan manajemen itu intinya kalau kita mau summary, itu terdiri dari 6 bagian pokok. 6 bagian pokok antara lain sini: completeness, eksistensi, accuracy, valuation, on right and obligation atau ownership, dan presentation. Dalam hal ini saya lebih suka menyingkat financial statement assertion dari manajemen itu dengan singkatan CFOP, C E A V O P. Jadi CFOP. Nah, nanti kita akan bahas apa tuh C-nya, E-nya, A-nya, V-nya, O-nya, dan P-nya. Silakan simak pembahasan kita selanjutnya. Oke, jadi tujuan audit atas laporan keuangan adalah kita untuk mengetahui bahwa atau kita memberikan pendapat, sini auditor memberikan pendapat tentang kewajaran atas laporan keuangan. Di sini bahwa laporan keuangan itu wajar, disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi atau standar akuntansi yang berlaku. Inilah tujuan dari audit laporan secara keseluruhan. Mari kita kembali bahasan tentang
financial statement assertion, yaitu assertion atau pernyataan-pernyataan manajemen. Mari kita mulai dari completeness. Jadi completeness menyatakan bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara lengkap atau komplit. Di sini kelengkapan adalah menilai dari transaksinya dan semua informasi-informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan. Jadi manajemen menyatakan bahwa laporan kita, transaksi dan informasinya sudah dicatat secara lengkap. Nah, berikutnya adalah eksistensi. Eksistensi adalah menyatakan bahwa laporan keuangan yang tercatat dan informasinya sudah ditunjang dengan bukti yang cukup atau boleh dikatakan ada buktinya. Jadi kita bicara accuracy. Accuracy adalah semua angka-angka dan informasi sudah dicatat secara akurat. Nah, valuation adalah bicara tentang nilai, ya. Nilai bahwa laporan keuangan ini yang tersaji nilainya sudah wajar. Atau kita nanti akan membahas tentang yang namanya fair value, ya. Jadi valuation ini dalam laporan keuangan banyak angka-angkanya, ya, yang terutama pada bagian aset itu kecenderungan angkanya atau nilainya ditinggi-tinggikan, sehingga seolah-olah laporan keuangan itu bagus, tapi kenyataannya sebetulnya laporan keuangan itu ya harus dikoreksi, nilainya turun, sehingga ini nanti ya pernyataan manajemen tentang valuation ini perlu kita periksa. Nah, yang berikutnya adalah right and obligation. Right and obligation ini berbicara atau berhubungan dengan bahwa aset dan liabilitas itu dalam perusahaan itu benar-benar punyanya perusahaan dan kewajiban perusahaan. Tidak ada aset titipan, tidak ada kewajiban titipan yang dicatat dalam perusahaan. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah presentation. Presentation ini berhubungan dengan disclosure atau pengungkapan yang bisa kita lihat dalam laporan keuangan tertuang dalam CHLK. Jadi bagaimana informasi-informasi penting itu telah diungkapkan dalam CHLK, telah dinyatakan secara lengkap dan akurat. Setelah kita mengetahui financial statement assertion atau asersi dari manajemen atau pernyataan manajemen dalam laporan keuangan yang dalam bentuk sifat, maka kaitannya dengan tujuan audit adalah bahwa audit akan memeriksa dari financial statement assertion tersebut. Jadi kita akan periksa completeness-nya, bagaimana dalam laporan keuangan, eksistensinya, accuracy-nya, valuation-nya, right and obligation-nya, dan presentation-nya. Itulah yang akan kita periksa dari laporan keuangan. Sehingga untuk memeriksa assertion tersebut dalam laporan keuangan, gimana caranya? Ya, maka kita melakukan langkah-langkah ya dalam memeriksa ya atau menentukan tujuan audit tersebut. Nah, inilah langkah-langkah untuk menyusun berbagai tujuan audit dalam laporan keuangan. Jadi satu, memahami berbagai tujuan dan tanggung jawab audit. Berikutnya adalah memecahkan laporan keuangan menjadi berbagai siklus akuntansi, mengetahui berbagai assersi manajemen pada laporan keuangan. Ya. Berikutnya adalah mengetahui berbagai tujuan audit umum atas berbagai akun, kelas transaksi, dan
disclosure. Berikutnya, kelima adalah mengetahui berbagai tujuan audit spesifik atas berbagai akun, kelas transaksi, dan disclosure. Baik, untuk mengetahui tujuan audit, tujuan audit umum atas berbagai akun. Pertama-tama, kita akan mencoba mengetahui kelas transaksi dari laporan keuangan. Nah, ini seperti kita pernah belajar dalam sistem informasi akuntansi, maka berbagai kelas transaksi akuntansi bisa dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ada transaksi penjualan, ada transaksi cash receipt, ada transaksi pembelian barang dan jasa, ada transaksi pembayaran, ada transaksi penggajian, dan ada transaksi alokasi atau adjustment. Transaksi ini pertama adalah transaksi penjualan, maka akan di jurnal, masuk pembukuan melalui jurnal sales journal. Penerimaan uang itu melalui cash receipt journal. Pembelian barang itu masuk acquisition journal. Pembayaran masuk cash disbursement journal. Payroll masuk payroll journal. Nah, alokasi dan adjustment masuk di general journal. Setelah di jurnal, jurnal ini merupakan titik kunci dalam proses akuntansi. Jika jurnalnya salah, maka laporan keuangannya jadi akan salah. Jika jurnalnya sampah, maka laporan keuangannya juga jadi akan sampah. Sehingga jurnal ini penting dalam proses pembukuan atau proses akuntansi. Anggap jurnalnya sudah benar semua, maka akan diposting ke general ledger dan subject baru kita akan buat yang namanya trial balance. Trial balance nanti akan dilakukan koreksi-koreksi, baru kita membuatkan angka final laporan keuangan. Perlu diketahui bahwa angka laporan keuangan itu hanya berisi saldo. Jadi kalau ditanya mana munculan duluan antara saldo dengan transaksi, ada yang bilang saldo dulu, ada yang bilang juga transaksi dulu. Maka untuk ini adalah yang muncul duluan adalah transaksi. Transaksi akan menimbulkan saldo. Nggak mungkin ada saldo tanpa ada transaksi. Nggak mungkin ada transaksi tanpa bukti. Jadi kalau saldo tanpa transaksi, maka saldo fiktif. Kalau transaksi tanpa bukti, maka transaksi fiktif. Sehingga laporan keuangan jadi fiktif juga. Jadi sini setelah kita misalkan class transaction ini, maka kita akan menentukan tujuan audit kita. Jadi tadi sudah transaksinya sudah tahu, saldonya sudah tahu, maka setelah ketemu dua bagian pokok tersebut antara transaksi dan saldo, maka kita akan merumuskan yang namanya tujuan audit. Ini kalau kita ringkas tadi ada proses akuntansi dari transaksi. Transaksi ini ada kelas transaksinya, terus kita bukukan menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan akan menghasilkan saldo. Nah, nggak lupa satu lagi adalah disclosure.
atau pengungkapan. Jadi setelah laporan keuangan jadi, nggak mungkin laporan keuangan itu diserahkan hanya berisi angka saja. Tentu harus ada penjelasan. Nah, penjelasan itulah yang kita cantumkan dalam CALK. CALK yang merupakan disclosure dari laporan keuangan. Baik, kita masuk sekarang bagaimana cara menentukan tujuan audit. Ya. Jadi tujuan audit ini kepada bagian atau komponen laporan keuangan adalah merupakan aplikasi dari SIFOP yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Jadi bagaimana sekarang dari SIFOP ini kita menentukan tujuan audit pada transaksi, saldo, dan disclosure. Jadi pertama kita ke transaksi, karena semua proses akuntansi mulainya dari transaksi. Gak mungkin laporan keuangan akan muncul jika tidak ada transaksi. Sehingga proses pertama dalam rangka audit adalah kita mengidentifikasi transaksi. Sebelumnya sudah kita identifikasi kelas transaksi. Nah, sekarang dari transaksi sendiri apa sih tujuan auditnya yang paling pokok? Ya. Jadi dalam audit, tujuan audit dari transaksi yang perlu diyakini pertama adalah apakah transaksi tersebut dalam periode akuntansi telah seluruhnya 100% dicatat dalam laporan keuangan. Inilah tujuan utama dari audit atas transaksi. Jadi auditor harus yakin bahwa transaksi itu sudah dicatat 100% dalam laporan keuangan. Berikutnya adalah dari transaksi yang tercatat, apakah ada buktinya. Jadi kalau sudah ada pertanyaannya ada buktinya, itulah menyangkut eksistensi. Jadi di sini untuk transaksi yang perlu diyakinkan adalah satu, completeness-nya, kedua, eksistensi. Kalau completeness kita bicara apakah transaksi yang terjadi dalam periode akuntansi sudah dicatat 100% tidak dalam pembukuan. Berikutnya, dari yang sudah tercatat itu, apakah ada buktinya? Tidak. Inilah kedua bagian pokok atau kedua tujuan pokok dalam audit transaksi. Nah, biasanya kalau kita bicara accuracy dalam audit, maka accuracy itu sudah otomatis kita akan lakukan. Jadi biasanya accuracy itu tidak perlu menjadi tujuan pokok, tapi sudah otomatis, ya, itu pasti akan dilakukan. Jadi yang pokok adalah di sini untuk transaksi ya, adalah completeness dan eksistensi. Nah, berikut adalah ke saldo. Nah, saldo itu kita perlu perhatikan laporan keuangan itu yang pokok diterbitkan dari proses akuntansi adalah laporan posisi keuangan atau laba rugi. Ingat, jangan nyebut laporan posisi keuangan dengan kata neraca, ya. Ini sesuai dengan IFRS terbaru atau PSAK terbaru, maka kata neraca sudah digantikan dengan laporan posisi keuangan. Nah, ini untuk laporan posisi keuangan, itu yang perlu kita lihat adalah laporan posisi keuangan ada terdiri dari debit dan kredit. Laba rugi juga begitu, ada debit dan kredit. Maka dalam audit nanti penekanan adalah debit dan kredit. Jadi laporan posisi keuangan, debitnya apa? Debitnya adalah aset, ya. Aset itu bisa terdiri dari current asset dan non current asset. Kreditnya adalah liabilitas dan equity. Jadi
Terus profit and loss, debitnya adalah biaya dari APP, marketing expenses, general expenses, other expenses. Kreditnya dari revenue, terdiri dari penjualan maupun other income. Nah, kita coba lihat ke laporan posisi keuangan bagian debit dulu ya. Sini. Jadi bagian debit ini, aset itu tujuan auditnya apa sih? Ya. Nah, sekarang kalau kita memeriksa perkiraan kas dan bank, terutama kas, apa sih yang ingin kita yakinkan dari kas? Misalkan kas tertulis di sana 100 juta, apa tuh yang mau kita yakinkan? Jadi yang di sini akan kita yakinkan adalah kas itu apakah nilai 100 juta itu uangnya benar-benar ada atau tidak. Demikian persediaan tercatat ya. Nah, sekarang apa yang mau kita yakinkan? Persediaan itu apakah benar-benar tercatat tidak dalam, atau persediaan itu ada tidak barangnya dalam gudang. Jadi kalau kita sudah bicara ada atau tidak uang atau barang, uang dan barang itu adalah bukti. Sehingga di sini kita ingin meyakinkan apakah aset itu buktinya ada atau tidak. Ya. Itu. Nah, berikutnya adalah valuation. Jadi valuation ini kecenderungan aset itu di perusahaan itu ditinggi-tinggikan. Ya. Pasti perusahaan TBK akan kelihatan, supaya kelihatan dia trennya asetnya naik terus, ya, maka akan dilakukan supaya diusahakan tren asetnya naik terus. Coba pertanyaan kita, apakah benar aset itu naik atau tidak? Ya. Nah, ini makanya akan kita lihat kualitas asetnya seperti apa. Ya. Jadi kualitas asetnya itu nanti akan kita lihat dengan cara menilai kewajaran nilainya. Ya. Apakah aset itu benar-benar nilainya masih punya future benefit atau tidak? Karena di aset itu cenderung banyak ya angka-angka yang dicatat dalam bentuk taksiran atau accounting estimate. Contohnya di piutang dalam menentukan allowance, di persediaan dalam menentukan penyisihan persediaan, di aktiva tetap dalam rangka menentukan accumulated depreciation, menentukan depreciation rate-nya. Nah, itu semua adalah bentuk taksiran. Nah, ini maka auditor harus hati-hati menghadapi yang bentuknya taksiran, karena ini akan membuat ya nilai dari aset itu cenderung akan menyesatkan kalau auditornya tidak hati-hati. Pada aset juga ini tidak luput adalah kita bicara right and obligation, right atau ownership-nya. Di sini kita mau meyakinkan adalah apakah aset-aset itu benar-benar aset perusahaan atau bukan. Ya. Di sini makanya auditor harus meyakinkan ya bahwa aset perusahaan itu adalah benar-benar aset perusahaan, bukan asetnya orang lain. Ya. Itulah bicara kita tentang aset. Jadi aset itu ada 3 tujuan utama auditnya: eksistensi, valuation, dan ownership. Nah, sekarang kredit, ya. Kredit ini berisi liability dan equity. Jadi liabilitas itu terdiri dari current liabilitas atau non-current liabilitas. Ya. Nah, ini tujuan audit dari ya liabilitas, cenderung liabilitas itu dalam perusahaan itu dikecil-kecilin. Ya. Jadi kadang-kadang tidak dicatat sebagai mestinya. Jadi karena dikecil-kecilkan atau tidak dicatat semestinya, maka cenderungan di sini pencatatan liabilitas itu adalah kurang lengkap atau komplit, sehingga tujuan auditnya adalah di sini completeness. Ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan completeness? Contohnya,
Apakah hutang atas pembayaran listrik, telepon, ya, bunga, terus pembayaran gaji pada bulan Desember, itu apakah sudah dicatat belum hutangnya, ya, accrualnya. Nah, ini untuk meyakinkan ini maka kita akan lakukan tes apakah pembayaran biaya listrik, biaya telepon, biaya gaji, biaya pemakaian bahan bakar, maupun biaya pemakaian internet bulan Desember. Yang kita tahu adalah pembayarannya biasanya kalau untuk bulan Desember dibayar di bulan Januari. Jadi kalau di bulan Januari kalau kita catat itu menganut cash basis. Sementara laporan keuangan adalah accrual basis. Jadi untuk meyakinkan accrual basis dari liabilitas pada bulan akhir Desember ini, maka kita harus meyakinkan yang namanya completeness dari pencatatan hutang-hutang tersebut. Ini dari hutang-hutang ini, maka kita juga harus meyakinkan apakah hutang-hutang tercatat itu eksis tidak buktinya, ya. Ini sehingga di sini fokus dari tujuan audit dari, ya, liabilitas maupun ekuitas adalah menentukan completeness dan eksistensi, ya. Ini. Nah, berikut kita ke laporan laba rugi. Nah, laba rugi posisi debit ini hampir sama dengan aset, ya. Jadi tujuan auditnya adalah kita ingin meyakinkan eksistensi. Apakah biaya-biaya yang tercatat itu buktinya ada atau tidak, transaksinya ada atau tidak. Nah, cuma perbedaannya dengan aset, ya, bahwa di laba rugi debit ini tidak kita lakukan test valuation. Kalau test valuation itu adanya di aset, sehingga di sini pengaruhnya saja yang akan dicatat pada laba rugi, sehingga di laba rugi ini tidak kita lakukan test valuation. Jadi di laba rugi, ya, ini debitnya, ini nanti mungkin penekanannya juga salah satunya adalah di accuracy, ya. Walaupun ini accuracy tidak, ya, ditulis, biasanya mau tidak mau, ya, accuracy ini harus dites. Sekarang posisi kredit, ya. Posisi kredit terdiri dari penjualan atau revenue, other income, ya. Sini maka untuk posisi kredit hampir sama dengan kredit di laporan posisi keuangan, maka penekanannya adalah di kredit, ya. Maksud saya di completeness. Sehingga di sini posisi kredit ini yang kita tekankan adalah di completeness. Contohnya adalah di penjualan. Apakah kita ingin meyakinkan penjualan itu dicatat tidak 100% dalam, ya, pencatatan pembukuan. Nah, ini kita akan lakukan tes, ya. Nah, ini waktu kita melakukan tes penjualan ini, maka yang kita akan tes adalah completeness-nya. Seperti tadi, jadi transaksi itu, ya, ini penekanan utamanya adalah di completeness. Nah, sekarang dari completeness ini yang tercatat ini, apakah buktinya eksis atau tidak, ya. Nah, terakhir pembahasan kita adalah tentang disclosure. Nah, ini biasanya dalam laporan keuangan adanya di CALK. Nah, ini CALK yang perlu kita yakini adalah apakah CALK itu informasi-informasi yang diungkapkan itu sudah komplit atau tidak, ya. Nah, ini kalau tidak komplit maka CALK ini masih dianggap kurang, sehingga kita auditor itu akan meyakinkan yang namanya completeness dari informasi yang ada di CALK. Nah, berikutnya adalah penekanan di disclosure adalah accuracy. Jadi apakah informasi yang disajikan dalam CALK ini informasinya akurat atau tidak?
Jangan informasi kita bicara tahun 2019, informasi CLK-nya masih bicara tahun 2016. Sehingga di sini informasi-informasi yang di CLK itu di samping komplit ya sudah diungkapkan seluruhnya. Nah, di lain sisi dia informasinya harus akurat. Inilah ya pembahasan kita tentang bagaimana menetapkan tujuan audit dari komponen laporan keuangan. Jadi komponen laporan keuangan ini kita pilih dari transaksi, saldo, dan disclosure. Inilah masing-masing ya penetapan atau tujuan audit kita untuk per masing-masing ya rangkaian dari ya tujuan audit ini ya, transaksi, saldo, dan disclosure. Mudah-mudahan ini dipahami oleh mahasiswa. Kalau bisa dipelajari lebih lanjut, didalami ya. Ini sangat penting dalam menentukan tujuan audit atas laporan keuangan. Terima kasih.